pikir saat ini profitabilitas itu tergantung dari performa kita. Bagaimana kita menjaga kualitas kredit. Kalau pertumbuhan tentu kita akan usahakan, pasti. Ya, siapa sih yang nggak mau tumbuh kredit? Namun kita juga menyadari dalam keadaan PPKM darurat seperti ini, memang PPKM daruratnya penting untuk menurunkan jumlah yang meninggal, yang masuk rumah sakit, yang tidak tertolong, ya sambil vaksinasi jalan terus tentunya. Tetapi nggak bisa dipungkiri impact dari PPKM darurat yaitu memang mobilitas masyarakat akan berkurang. Tapi syukurlah sekarang misalnya di Jakarta sudah diperkenankan misalnya mal dalam kapasitas 25%. Tetapi mungkin perlu waktu juga untuk kita recovery. Nah, ini semua akan sangat mengganggu kredit modal kerja dan kredit investasi. Karena begini, namanya kredit modal kerja. Harus ada kerjaan baru kreditnya dipakai. Kalau nggak ada kerjaan, bagaimana mau pakai kredit? Kredit investasi. Kalau kapasitasnya berkurang, ya artinya misalnya suatu home industry, dia punya mesin kecil-kecilan lah katakan, dan udah full capacity, ya dia harus lakukan kredit investasi. Harus tambah ruko misalnya, itu perlu kredit investasi. Tapi kalau itu belum ada kebutuhan saat ini, ya mereka juga tentu belum melakukan investasi. Di samping itu, kredit-kredit yang sudah berjalan, ini ada cicilannya, cicilan terus masuk ke bank. Ini yang kadang-kadang bikin kita pusing juga ya. Bukannya nggak senang sih, syukur-syukur mereka bayar ya, nasabah bisa bayar. Tetapi ini mengurangi posisi pinjaman kita. Tetapi dengan efisiensi, apalagi sekarang udah model digitalisasi, payment digital, untuk training, untuk biaya lainnya itu banyak yang bisa digitalize ya. Itu mengurangi cost kita. Tetapi tentu tidak seimbang juga karena kita di lain segi harus menyediakan juga untuk kesehatan karyawan, untuk vitamin, masker, obat-obatan dan lain. Biaya medical juga mungkin meningkat ya. Jadi ada juga lebih, ada juga kurang. Dan paling penting di sini adalah kredit kualitas. Kalau dari dulu kita nggak menjaga pelepasan kredit secara prudent, maka di sini kita menuai badai. Tapi kalau waktu dulu kita betul-betul menaburnya bibit-bibit yang bagus dan secara hati-hati sudah dipupuk, sudah diairi, sekarang menghasilkan baik, meskipun ada kemarau panjang, ini masih tetap bisa survive. Itu yang penting. Ya, jadi apa yang kita tuai dulu, sekarang kita apa yang kita tabur dulu, sekarang kita tuai. Kira-kira begitulah. Makasih. Oke, tadi terkait dengan profitabilitas, Pak Yaya kan bilang ini yang penting kualitas kredit. Kalau kita lihat secara industri nih ya Pak, trennya kan NPL ini naik, tapi tren restrukturisasinya ini nilainya tuh turun. Nah, kalau di mata Anda seperti apa sih Pak tren yang terjadi di industri ini? Ya, saya pikir gini, NPL itu memang pasti akan bergerak naik dalam situasi kondisi yang tidak normal seperti ini. Namun restrukturisasi, karena begini, ibaratnya pada suatu kecelakaan, bus masuk jurang, ini kita agak sadis ya umpamanya, bus masuk jurang, kan ada puluhan orang yang terjatuh ke dalam jurang itu. Waktu ditolong, apa yang pertama diberikan? Infus dulu. Nah, baru sesudah diinfus, mereka aman, mulai aman lah ya, baru dites. Ada yang nggak tadinya sakit jantung, kaget, jadi berat jantungnya. Ada yang tadinya diabetes, makin berat misalnya. Lalu ada luka yang nggak bisa sembuh. Nah, ini kan ekses daripada kejadian kecelakaan tadi. Tapi yang sembuh juga banyak. Nah, itulah kita bersyukur bahwa yang direstruktur itu banyak yang recover. Sudah mulai kelihatan. Apalagi yang punya kemampuan mengatasi dalam arti begini. Restoran. Kenapa satu restoran tutup, satu restoran tetap buka? Karena yang satu bisa melayani take away. Mereka canggih, masuk digital. Koki tetap bisa bekerja. Yang satu lagi tutup total karena nggak ada mobilitas, nggak ada yang datang dan nggak mau berusaha ke digital. Case yang sama, impact-nya berbeda. Nah, hal-hal itu menjadi seleksi daripada yang direstruktur, mana yang bisa recovery, mana yang enggak. Ya, enggak semuanya begitu. Tentu ada yang memang betul-betul industri yang memang terkena langsung gitu ya. Nah, tetapi itu menseleksi sehingga yang direstruktur tadinya banyak, sekarang sedikit-sedikit itu berkurang. Tetapi non-performing loan adalah yang betul-betul tadi sakit. Kalau contoh saya waktu kecelakaan di
bus itu di jurang, ya yang betul-betul sakit ya tetap ada, tetap nambah gitu karena impact dari kecelakaan itu merugikan semua yang terkena gitu. Nah, kira-kira agar jelas ceritanya begitu, Alin, saya kasih perumpamaan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.